Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Krisna dan Mas Irham terkait proses apa submission sampai accepted. Dan di sini saya ingin sedikit menambahkan yang berkaitan dengan proses review artikel. Dan saya punya beberapa form yang bisa dipakai untuk mereview artikel. Sebentar, saya share screen. Sudah kelihatan ya? Ya. Baik, jadi di sesi terakhir ini saya ingin menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama adalah review artikel, terus yang kedua adalah mendaftar ISSN, kemudian yang ketiga adalah follow up dari kegiatan ini. Baik, untuk yang pertama, terkait review artikel, ini saya punya 2 checklist yang bisa digunakan untuk mereview artikel dari student journal. Yang pertama, nah, jadi ini adalah satu checklist yang nanti akan digunakan oleh editor jurnal sebelum mengirimkan artikelnya ke reviewer. Ya, jadi saya punya dua form yang bisa dipakai. Yang pertama adalah form untuk editor, yang ini nanti akan digunakan untuk mereview artikel sebelum dia dikirim ke reviewer. Terus form yang kedua adalah form yang nanti akan dikirimkan oleh editor kepada reviewer untuk menilai artikelnya. Nah, untuk form yang pertama ini ada beberapa komponen yang bisa dijadikan sebuah pertimbangan sebelum mengirimkan file atau artikelnya ke reviewer. Jadi ada penjelasan tentang judul dari artikelnya, kemudian ada penulisan, belum kelihatan nggih. Nah, ya sudah. Oke. Ini formnya ada 2 tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah form yang digunakan editor untuk mereview artikel sebelum dikirimkan ke reviewer. Terus form yang kedua adalah nanti yang akan dikirimkan ke reviewer ya oleh editor seperti itu. Nah, untuk form ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Krisna, jadi ada 23 checklist yang bisa Bapak Ibu cek sebelum mengirimkan artikelnya ke reviewer. Nah, di sini nanti bisa dituliskan judulnya, ya, judulnya dari artikelnya, kemudian penulisnya siapa saja, kemudian dari nomor manuskripnya. Jadi ini hal simpel yang cukup mudah dilakukan, jadi nggak susah begitu Bapak Ibu semua. Terus yang kedua adalah abstrak. Jadi abstrak ini dia berisi 5 poin, jadi ada 5 checklist yang bisa kita gunakan atau bisa kita gunakan sebagai assessment. Yang pertama adalah tujuan penelitian, jadi nanti di abstrak artikelnya dicek apakah sudah ada tujuan penelitiannya. Jadi kalau sudah ada tinggal di checklist saja, dicentang seperti ini, ya, diklik saja. Terus yang kedua ini adalah berkaitan dengan metode penelitiannya, ya, apakah nanti sudah disampaikan oleh penulisnya. Jadi kalau sudah ada tinggal di checklist saja. Terus berkaitan dengan hasil penelitiannya, kemudian kesimpulan dan juga keywords atau kata kunci. Jadi ini ada 5 komponen yang dicek oleh editor ya pada poin abstrak. Pendahuluan dia ada di bawah setelah abstrak. Oke. Iya. Nanti dia bisa masuk ke tujuan penelitian karena kadang dia gabung begitu. Begitu Bu Roma? Oke. Kemudian yang poin kedua adalah pendahuluan. Ini dia menjelaskan apakah sudah ada masalah penelitian yang clear dijelaskan di papernya, begitu. Jadi kalau sudah ada nanti dicek list saja. Terus yang kedua adalah penelitian terdahulu. Jadi nanti apakah ada penelitian yang sudah dilakukan yang disitasi oleh penulisnya di artikelnya. Sehingga kalau tidak ada nanti kita tidak cek di bagian ini, tapi kalau ada kita cek list begitu. Terus yang ketiga adalah berkaitan dengan gaps analisisnya. Jadi ini alasan kenapa dilakukan penelitian. Kira-kira alasannya apa?
Nah, kalau sudah ada berarti kita tinggal menambahkan saja, kita checklist saja. Tapi kalau tidak ada atau tidak jelas, kita tidak perlu checklist seperti itu. Jadi ini hal-hal teknis yang saya kira mudah, ya, mudah untuk dilakukan oleh Bapak Ibu editor semuanya. Terus yang terakhir adalah tujuan penelitian. Jadi ini berkaitan dengan penulisan tujuan penelitian atau alasan dilakukan penelitian dan sebagainya seperti itu. Terus untuk poin yang ketiga adalah berkaitan dengan poin metode. Jadi di sini ada perbedaan antara asesmen yang dilakukan oleh editor dengan reviewer. Nanti itu yang dengan reviewer akan lebih detail lagi karena nanti akan mengecek substansi dari artikelnya. Nah, untuk metode di sini ada 4 checklist atau ada 4 parameter. Yang pertama ada jenis penelitian, kemudian ada tahapan penelitian, ada data dan teknik pengambilan data atau protokolnya. Terus yang keempat adalah teknik analisis datanya. Kemudian untuk hasil pembahasan di sini temuannya apakah relevan dengan tujuan penelitian, jadi di cross check dari pembahasannya, dari penulisannya apakah dia sudah menjawab dari tujuan penelitiannya. Jadi di review secara substansial saja, dicek apakah sudah cocok atau tidak seperti itu. Terus yang kedua adalah konfirmasi hasil dengan temuan sebelumnya. Nah, umumnya penelitian itu dia sebagai bentuk konfirmasi, sehingga di checklist ini kita perlu melihat apakah penulisnya dia sudah melakukan satu konfirmasi atau mungkin menyampaikan beberapa temuan dari riset sebelumnya untuk dijadikan untuk disitasi di temuan terkini dari penelitiannya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kesimpulan. Ini juga ada 2 parameter yang dicek. Yang pertama adalah teknis penulisan, paragraf seperti itu. Yang kedua adalah menjawab tujuan penelitian. Kemudian daftar pustaka ini berkaitan dengan kesesuaian dengan guideline, apakah dengan APA atau mungkin yang lain. Terus yang kedua yang adalah konsistensi terkait dalam penulisan, fontnya seperti itu. Terus yang ketiga adalah up to date, apakah penulis dia menyampaikan penelitian 10 tahun terakhir, seperti itu. Jadi kita cek satu persatu referensinya terkait tanggal atau mungkin tahun, citasinya. Terus yang terakhir adalah penggunaan sumber primer. Jadi di checklist ini harapannya adalah lebih dari 80% dia menggunakan artikel penelitian. Jadi tidak menggunakan buku atau mungkin yang lainnya. Jadi lebih dari 80% adalah artikel penelitian. Jadi misalkan penulisnya dia menuliskan 10 referensi, maka 8 adalah artikel penelitian. Yang kedua adalah buku atau mungkin sumber yang lain, seperti itu. Terus untuk yang umum, ini ada 2 tambahan. Yang pertama tidak ada definisi dari dalam naskah, artinya hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau mungkin penulisan gitu. Terus yang kedua ada pembahasan lebih panjang dari hasil. Ya, jadi ini berkaitan dengan poin hasil dan pembahasan. Nah, setelah semuanya di checklist nanti ada skornya. Jadi di sini semisal semua item dia ada, maka dia skornya adalah 23 Bapak Ibu semua. 23, kemudian nanti di sini otomatis akan keluar rekomendasinya, apakah layak atau mungkin perbaiki. Nah, setelah keluar hasilnya, kemudian kita bisa mengirimkan filenya ke reviewer. Nah, inilah 23 checklist yang nanti akan kita pakai untuk mereview artikel dari mahasiswa kita sebelum dikirim ke reviewer. Jadi ini cukup simpel, cukup singkat, dan kita tinggal melakukan checklist. Nanti akan yang melakukan reviewernya adalah dari reviewernya sendiri. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini adalah checklist yang bisa kita gunakan atau bisa kita kirimkan oleh editor ke reviewernya. Jadi kita melampirkannya di artikelnya. Jadi ini agak lebih banyak dan lebih detail, terutama pada tahap metodenya atau metode penelitiannya. Gitu. Jadi nanti ada analisa judulnya, kemudian ada penulisan dari desain penelitiannya, ya. Kemudian ada abstrak, ini ada
alasan yang dilakukan, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada desain dan metodenya, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian pada bagian abstrak ini ada perbedaan. Kalau tadi di checklist yang editor yang pertama tidak ada keterbatasan dan rekomendasi, maka di bagian ini ada keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Begitu. Ini yang dilampirkan oleh editor ke reviewer. Jadi bersamaan dengan papernya seperti itu. Ini contoh saja, contoh checklist yang bisa kita gunakan untuk mereview artikel. Jadi kita buat yang simple saja, yang simple. Begitu. Terus untuk pendahuluan ini ada tambahan untuk novelty atau kebaruan, begitu. Jadi apakah ada hal baru yang ditawarkan atau tidak pada papernya. Terus untuk metode ini juga lebih detail, ada beberapa tambahan. Yang pertama ada desain, ada tempat penelitian, kemudian ada populasi dan sampel, kemudian ada teknik pengambilan sampelnya, kemudian ada inklusi dan eksklusi, ada metode pengambilan data, ada uji statistik, dan juga hasil uji etik penelitiannya. Nah, ini hal-hal yang akan dilampirkan oleh editor ke reviewernya, sehingga dia lebih akan detail ketika memberikan satu komentar. Nah, misalkan sebagai contoh, misalkan di bagian metodenya artikel dia tidak menyampaikan populasi dan sampel, maka kita checklist tidak, kemudian reviewer dia bisa menambahkan komentar di sini atau rekomendasi jika dia menambahkan saran atau beberapa rekomendasi bahwa ini memang tidak ada keterangan populasi dan sampelnya. Intinya adalah komentar yang diberikan di checklist ini adalah komentar yang dia sifatnya konstruktif. Jadi yang membangun kemudian memberikan improve kepada konten artikelnya. Nah, begitu Bapak Ibu semua. Nanti ada juga tambahan parameter atau mungkin untuk summary check-nya, pengecekan untuk plagiarismenya di sini. Baik, dari sini ada pertanyaan atau ada diskusi? Ini saya simpel saja karena menyampaikan checklist yang bisa kita gunakan untuk mereview artikel, baik editor sendiri atau mungkin dari reviewer. Jadi ada perbedaan konten tapi tidak begitu signifikan bedanya yang bisa kita gunakan untuk mereview artikel, baik editor atau mungkin dari reviewer sendiri. Oke. Yang ke Oke. Oke, jadi sama. Jadi ini untuk yang kedua dia sama. Jadi mirip dengan yang pertama. Jadi kalau misalnya reviewer dia memang melihat ini papernya menarik dan memang bisa berkontribusi, ya bisa dituliskan. Iya, jadi ada empat pilihan rekomendasi reviewer. Yang pertama adalah settled without revision, ini sangat jarang sekali ada, ya, atau mungkin tidak ada. Yang kedua adalah minor revision, yang ketiga adalah major revision atau mungkin reject dan submit di repository Unima seperti itu. Okay. Okay. Ini agak lebih banyak. Tetap kita berikan ke reviewer untuk memberikan satu masukan seperti itu. Okay. Jadi nanti ada dua hasil review yang kita kirimkan di ke penulisnya. Nah, sebagai reviewer dia tidak menggunakan checklist, tapi dia langsung komentar di artikelnya. Ini juga tidak apa-apa. Jadi nanti bisa lebih yang mudah buat reviewer untuk mereview artikelnya, sehingga dia lebih mudah untuk atau lebih cepat dalam memberikan satu komentar kepada manuskripnya. Begitu. Kemudian saya teruskan.
Baik, dari review ada pertanyaan lagi dari dua checklist tadi? Atau sudah cukup clear ya? Clear, baik. Akan saya teruskan yang kedua. Baik, topik yang kedua adalah tutorial singkat yang berkaitan dengan pengurusan ISSN atau mendaftar artikel atau jurnalnya. Nanti Bapak Ibu semua bisa langsung mengunjungi website ini di issnpdilipi.co.id. Kita klik saja. Akan seperti ini tampilannya. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, nanti langsung diklik saja di bagian formulir permohonan ISSN baru di sini. Kita klik, ya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, nanti kita akan isi kolom-kolomnya semua sampai dengan bagian bawah. Nah, ini ada contoh yang sudah diberikan oleh Mas Krisna tadi, yang dari hukum. Ini contohnya seperti ini, ada contoh format pengisiannya. Ini nama jurnalnya, kemudian di sini ada deskripsi. Oh iya, belum muncul. Kok diam aja ini? Pada diam aja. Ya, jadi ini contoh yang dari hukum, dari Mas Krisna. Jadi contohnya. Nah, tadi ketika diklik alamat website ini dari LIPI, kemudian nanti Bapak Ibu mencari ISSN dan nanti diklik di formulir permohonan ISSN baru. Nah, ketika ini diklik, nanti akan muncul kolom kosong seperti ini. Ini mudah ngisinya, mudah, nggak susah. Jadi ini simple, nanti tinggal melampirkan syarat-syaratnya saja. Yang pertama, ini contoh dari yang hukum, tadi yang diberikan Mas Krisna. Yang pertama adalah nama jurnalnya. Ya, jadi Borobudur Journal on Legal Services, ini nanti dituliskan di kolom yang pertama. Terus yang kedua, detail dari jurnalnya, tinggal kopas saja di website, tinggal taruhkan di sini. Kemudian nanti ada institusi pengelolanya di sini. Kemudian ada situs websitenya, juga tinggal di copy paste di sini saja. Terus kontak person yang bisa dihubungi, nanti bisa editor atau mungkin yang lain yang sekiranya dia available 24 jam seperti itu. Terus alamatnya. Terus juga mencantumkan alamat email. Nanti akan digunakan untuk korespondensi dengan LIPI terkait ISN. Kemudian nama telepon, okay. Terus frekuensi terbitnya ini 6 bulanan, artinya dalam 1 tahun dia terbit 2 kali. 2 kali. Seperti ini. Terus dipilih. Okay. Kemudian edisi mulai berlaku, misalkan tahun ini berarti volume 1 nomor 1 Januari, Februari atau mungkin Januari sampai dengan Juli tahun 2021, ini contoh saja. Terus medianya dia online, kemudian kategori keilmuan sesuai dengan jurnalnya, hukum atau ekonomi atau kesehatan atau yang lain. Nah, terkait dokumen yang di-upload, ini ada keterangannya di bagian bawah website tadi yang sudah kita buka. Nah, yang dilampirkan hanya tiga dokumen. Yang pertama adalah cover sampul depan dari jurnalnya, kemudian susunan dewan redaksi dan juga daftar isi terbitan. Nah, saya akan berikan contoh dari hukum. Nah, ini contoh sampul yang bisa digunakan sebagai berkas yang diupload untuk pengajuan ISSN seperti ini contohnya. Jadi dibuat desain yang simple saja. Ini misalkan Borobudur Journal on Legal Service ataupun jurnal yang lain. Jadi dibuat file PDF, ini file PDF.
Terus tadi yang kedua, daftar isinya, okay. Daftar isinya akan saya berikan contoh juga. Daftar isi. Nah, ini ada beberapa artikel yang dia sudah ada di metadata, sehingga ini bisa dilampirkan di form pengajuan ISSN. Jadi minimal dia 5 artikel yang diajukan. Jadi 10 boleh, lebih boleh. Jadi minimal 5 artikel kayak gitu. Seperti ini adalah daftar isinya. Terus yang ketiga adalah editorialnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi nanti ada nama jurnalnya, kemudian profil jurnalnya. Ini ada alamat dari jurnalnya atau alamat kampus saja. Terus ini adalah editorial timnya. Ya, disampaikan di sini. Begitu. Dan kira-kira ini bayar nggak Bapak Ibu semua? Kira-kira bayar nggak ini? Bayar, mesti bayar. Dia mesti bayar. Bayarnya berapa? Berapa? Iya, 200.000. Jadi dia diminta pembayaran. Ntar saya tunjukkan share screen-nya. Nah, jadi ini adalah, jadi tetap bayar nggih. Jadi bayarnya 200.000 seperti itu. Dan kira-kira berapa lama dia keluar ISSN-nya? 2 atau 3 bulan baru keluar seperti itu. Jadi cukup lama, jadi bayar sendiri. Jadi misalkan Bapak Ibu daftarnya hari ini, maka dia maksimal 7 hari, ke depan dia harus ada pembayaran ke rekening. Jadi dia memberikan batas waktu selama 7 hari kayak gitu. Jadi begitu, tadi sudah saya sampaikan contoh formnya, ini tinggal ngisi saja. Nanti kalau sudah keluar nomor ISSN seperti ini, nanti ada keterangannya. Ini ada barcode-nya di sini, kemudian ada nomor ISSN yang diajukan, dan seterusnya seperti itu. Oke. Begitu Bapak Ibu semua? Sudah cukup jelas untuk pengajuan ISSN? Simpel nggih, mudah nggih? Oke, saya kira itu. Nah, terus untuk follow up dari kegiatan ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah nanti editor jurnal reguler nanti bisa membantu editor di jurnal untuk fostering jurnal atau mengembangkan jurnalnya dari submission sampai dengan accepted. Kemudian nanti juga membantu mereview atau memilih atau menseleksi artikel yang akan disubmit ya ke jurnal. Terus juga mendapatkan ISSN dan juga untuk kita juga merencanakan workshop kedua. Jadi nanti ada presentasi dari editor untuk menyampaikan progres dari jurnalnya sudah sejauh mana. Nanti kita akan diskusikan beberapa hal yang dia menarik seperti itu dan ada pengajuan akreditasi. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi ada PR, nanti ada presentasi, nanti kita akan agendakan workshop yang kedua Pak Muji untuk menyampaikan progres dari jurnalnya.
Saya kira itu untuk dari saya, jadi cukup simpel. Jadi ada review, kemudian ISN, dan juga follow up dari artikelnya, seperti itu. Itu Pak Muji, ada tambahan lagi? Okay?